Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pengurus DKM Masjid At-Taqwa dan yang kami hormati seluruh jamaah Masjid At-Taqwa, pada malam Kamis ini kita akan mengkaji tentang tarikh al-Islam, sejarah Islam. Sebelumnya mohon maaf karena saya di sini sebagai wakil, yang sebenarnya pembicara utama adalah Bapak Abdul Hakim, karena beliau ada halangan meminta saya untuk mewakili dalam kajian pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Rajab ini banyak fadilah atau banyak fadilul a'mal dan banyak kejadian-kejadian pada masa lampau. Ada dua kejadian sejarah pada masa lampau yang menyebabkan hadirnya Islam sampai sekarang ini. Yang pertama yaitu turunnya Nur Muhammad di dunia ini. Maksudnya pada bulan Rajab, tanggal 10 Rajab, terjadinya Nur Muhammad turun ke dunia ini lewat rahimnya ibunda Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 10 bulan Rajab, menurut sebuah sejarah, Ibu Aminah bin Wahab mengandung bulan pertama Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya nanti akan lahir sang baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Abdullah suaminya Aminah bin Wahab Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW, telah pada bulan Rajab tanggal 10 pada tahun gajah itu akan mempunyai calon bayi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui bahwa Nur Muhammad adalah yang diciptakan pertama kali di Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad adalah yang pertama kali diciptakan sebelum manusia di dunia ini diciptakan. Itu adalah kejadian sejarah pertama kali. Makanya pada tanggal 10 bulan Rajab kita disunahkan untuk berpuasa. Yang kedua yaitu tentang kejadian yang sangat besar, dan pada saat itu banyak orang-orang yang tidak percaya akan kejadian tersebut. Hanya satu orang yang percaya dan kejadian tersebut, yaitu Abu Bakar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat itu Isra dan Mi'raj itu bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang Jazirah Arab pada saat itu sebagai peristiwa yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena pada satu malam Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Hanya Abu Bakar, sahabat yang
sangat percaya bahwa kejadian itu adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Fiqhu Sirah Nabawiyah karangan Syekh Buti, Mukjizatul Isra wal Mi'raj, wa yaqsudu bil Isra ar-rihlatu allati akramallahu biha nabihi minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bil Quds. Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Quds. Quds ini yaitu di Palestina. Amal Mi'raj wa huwa ma aqabu dzalika minal uruj bihi ila tabaqatis samawati al-ula summal wusul bihi ila haddul inqita'at indahu ulumul khalaiq mim malaikatin wa insin wa jin kullu dzalika fi lailatin wahidatin. Adapun Mi'raj, perjalanan dari bumi ke langit ketujuh. Mungkin pada saat itu dan saat sekarang itu suatu kejadian yang tidak masuk akal. Masa ada orang yang perjalanan dalam satu malam ke Mekah sampai ke Kudus, Palestina, dan selanjutnya langsung ke langit ke-7. Dan para sahabat memperdebatkan hal itu. Mereka berdebat, apakah Nabi benar ini melakukan hal tersebut? Seperti Umar dan pada sahabat-sahabat lain, pada banyak yang tidak percaya akan hal tersebut, karena pada malam itu tidak ada orang saksi, misal saksi yang melihat bahwa Nabi Muhammad SAW pergi dalam satu malam yang sangat jauh. Akan tetapi Abu Bakar sangat meyakini hal tersebut. Makanya beliau dijuluki sebagai As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah suatu perjalanan, kalau Mi'raj adalah dari perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Waqadih talafa fi dabtin tarihin hadhil mukarramatul ilahiyah hal kanat fil amil ashri min ba'tsati sallallahu alaihi wasallam am ba'da dzalik waladzi rawahu ibnu Sa'ad fi tabaqatihi al-kubra anha kanat qabla al-hijrati bi samaniyati asyra syahran. Kejadian ini adalah sebenarnya mukjizat atau sebuah hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Karena sebelum adanya Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad ditinggal seseorang yang sangat dicintainya dan sangat disayanginya, yaitu Khadijah, istri beliau Nabi Muhammad SAW. Karena sebagai Siti Khadijah, selain sebagai istri Nabi, beliau juga sebagai pendukung Nabi untuk berjuang di jalan Allah, untuk menegakkan Islam seperti saat ini. Nabi Muhammad sangat terpukul dengan kejadian tersebut, karena hanya Siti Khadijah yang sangat rela mengeluarkan harta bendanya dan semuanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, setelah kejadian wafatnya Siti Khadijah, dilanjutkan wafatnya Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang sangat mencintai Nabi Muhammad dan sangat mengasihi Nabi Muhammad, dan selalu membela Nabi Muhammad kemanapun dan dalam perjuangan apapun. Karena setelah Nabi Muhammad sejak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Beliau diajak berjualan, diajak sampai ke negeri Syam.
Mungkin kalau sekarang itu Nabi Muhammad dalam usia yang masih muda, di bawah 20 tahun, sudah melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad masih muda, sangat-sangat muda. Beliau membantu kegiatan berjualan sampai ke berbagai negara dan bekerja sama dengan Siti Khadijah. Akhirnya pada umur 25 tahun Nabi Muhammad beristrikan Siti Khadijah. Setelah Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang mendalam sampai berlarut-larut, beliau sampai hampir kalau dalam istilah sekarang itu sudah orang yang selalu mendampingi Nabi dan selalu mendukung perjuangan Nabi telah tiada. Pasti kalau kita mengalami hal tersebut, pasti kita akan merasakan sangat kesedihan yang mendalam. Misalkan kita selalu berjuang, ada dua teman yang selalu mendukung perjuangan kita dan selalu mengorbankan apapun dari harta dan jiwanya, tetapi meninggal pada saat itu, pasti kita mengalami yang namanya kesedihan yang mendalam. Maka setelah itu Nabi Muhammad mendapat mukjizat, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan untuk dari Makkah ke Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis ke langit ketujuh. Wa jumhurul muslimin ala anna hadhihi rihlah kanat bil jismi war ruh ma'an. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan rihlah, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Tetapi semua jumhur orang muslim meyakini bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu dengan raga dan ruhnya bersamaan. Wa lidzalika fayyami mu'jizatika al-bahirah allati akramallahu biha. Wa fiha annahu ata bil buraq. Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu bukan dengan kendaraan kuda atau apa, tapi dengan buraq, yaitu kendaraan dari surga, atau dalam bahasa itunya al-barqu, yaitu kilat. Al-buraq seperti kendaraan yang seperti kilat kecepatannya, jadi ya kayak flash itu, set gitu, langsung nyampe ke tempat tujuan. Kejadian yang sangat lama, kalau di sejarah ini kejadian sangat lama, tapi kalau waktunya hanya semalam, tapi banyak kejadian, banyak pelajaran yang didapat pada waktu satu malam ini dengan sangat-sangat berharga. Pertama, dengan adanya Isra Mi'raj, maka turunlah wahyu, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Yang awalnya Allah itu menyuruh Nabi Muhammad SAW melakukan sholat dalam sehari semalam itu 50 waktu dalam satu hari semalam. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad turun ke langit dari atas ke bawah ketemu Nabi Musa mengatakan Nabi Muhammad bahwa apakah sanggup umatmu melakukan sholat dalam sehari semalam itu 50 kali. Kalau kita lihat 50 kali, kalau 5 menit itu sehari berapa? Paling sejam kita melakukan sholat sekitar 2 kali, sejam 2 kali, sejam ada yang 3 kali kita melakukan sholat. Kalau emang benar-benar pada saat tersebut wahyunya turun tuh 50 kali dan Nabi Muhammad mengiyakan wahyu tersebut. Akan tetapi karena Nabi Musa, istilahnya dalam bahasa sekarang itu melobi agar jangan sampai memberatkan umatnya, akhirnya
turun jadi 40, dari 50 turun ke 40. Setelah 40 Nabi Muhammad dibilang sama Nabi Musa, apakah sanggup 40? Soalnya 40 dalam sehari semalam itu terlalu berat bagi umat kalian. Umat saya maksudnya umat Nabi Musa sangat keberatan akan hal tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad ke atas lagi menemui Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi jumlah sholat tersebut sampai dari 40 30, akhirnya yang disebut 5 waktu dalam sehari semalam. Yang awalnya Nabi Musa masih keberatan dengan kegiatan sholat sehari semalam itu 5 kali. Namun Nabi Muhammad sudah merasa malu kalau masih minta pengurangan jumlah waktu dalam sehari semalam, jumlah sholat waktu dalam sehari semalam. Itu aja kalau sekarang 5 kali dalam sehari semalam bagi orang yang malas itu sangat-sangat berat. Padahal itu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang muslim, fardu ain. Setiap kepala, setiap muslim harus melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Bayangkan kalau andaikan 50 itu jadi, mungkin tiap hari kita kerjanya sholat dalam 1 jam 2 kali, jamnya 2 kali, mungkin agak tidur, nggak kerjanya sholat terus. Tetapi karena adanya pengurangan tadi menjadi 5 kali sehari, meskipun itu banyak yang merasa keberatan dengan sholat 5 kali sehari semalam. Wa fiha annahu dakhala al-Masjidil Aqsa faslu fihi rak'atain. Ketika Nabi Muhammad masuk di Masjidil Aqsa, dan sekarang Masjidil Aqsa masih perebutan dari 3 agama Islam, agama Yahudi sama agama Kristen. Nabi sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Summa atahu Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa 2 gelas. Yang satu isinya khamr, yaitu minuman keras. Yang satu isinya susu. Apa yang dilakukan Nabi ketika disuruh memilih antara 2 gelas tersebut? Fakhtaru alaihi salatu wassalam al-labana. Faqala Jibril ihtaratul fitrah wa fiha annahu araja bihi sallallahu alaihi wasallam ila sama'il ula fasaniyata fasalisata wa hakadha hatta dhaba bihi ila sidratul muntaha wa auha Allah ilaihi inda idin ma auha. Ketika Nabi Muhammad ditawarin 2 gelas yang berisi susu dan yang satu berisi khamr, Nabi Muhammad memilih gelas yang isinya susu. Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad setelah memilih gelas berisi susu, ihtaratul fitrah, kamu telah memilih fitrah. Wa fiha annahu araja bila sama'il ula fasaniyah fa hakadha hatta dhaba ila sidratil muntaha wa hilallahu inda mauha. Wa fiha fardus salat al-khamsa 'alal muslimin wa fi asliha khamsuna salatan fil yaumi wal lailatin. Kemudian di dalam perjalanan tersebut disitulah diwajibkan sholat 5 waktu yang aslinya adalah 50 waktu dalam sehari semalam. Walamma kanat sabihatul yaum atali wa hadasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bima syahidun tafaqal musyrikun
yajma'u ba'dhum ba'dhan yatanaqalu hadhil khabar at-tariq wa yadhaku minhu. Pada hari berikutnya, pada suatu pagi ketika Nabi Muhammad menceritakan bahwa pada malam tersebut Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, dan mengatakan dan menceritakan kepada seluruh warga Quraisy, kaum Quraisy, mereka semua mentertawakan Nabi Muhammad. Wa tahaddahu ba'dahu ayasifa lahum biqayatan bainal maqdis ma dama anhu qad dhahaba ilaihi wa shalla fi. Dan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy malah mencela dan menertawakan bahwa masa ada orang dalam satu malam melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis dengan perjalanan yang satu malam. Kalau kita pakai kuda misalkan, nggak mungkin, karena jarak dari Makkah ke Palestina Baitul Maqdis itu sampai ratusan kilometer. Apalagi pas Nabi Muhammad menceritakan tentang Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pertama, dengan adanya wahyu dengan fardunya sholat 5 waktu, dan yang kedua dengan bahwa Nabi Muhammad mempunyai mukjizat yang besar selain Al-Quran, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena selain Nabi itu sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Kejadian-kejadian tersebut memang masih banyak perdebatan di kalangan, apalagi orang-orang yang orientalis, itu orang-orang yang bukan orang muslim tapi mempelajari Islam, itu banyak yang menentang tentang adanya Isra dan Mi'raj, karena mereka mengatakan bahwa hal itu nggak mungkin terjadi. Kalau dilihat dengan akal memang susah. Ya emang kalau di akal memang orang kalau pakai akal untuk memikir Isra Mi'raj memang nggak bisa, karena ini ini mukjizat. Mukjizat itu yang harus kita percaya bahwa setiap nabi dan rasul itu mempunyai mukjizat. Itu kejadian besar tentang sejarah Islam pada masa itu. Masih belum terjadinya hijrah, masih di Makkah. Dan Islam pada saat itu masih belum besar, belum kuat. Apalagi pas ditinggal Khadijah sama Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, karena dua orang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dan banyak orang kafir Quraisy nggak ada yang berani sama Nabi Muhammad, karena beliau mempunyai paman bernama Abu Thalib. Karena Abu Thalib selalu melindungi Nabi dan selalu membela Nabi apapun yang terjadi. Dan kaum Quraisy adalah kaum yang sangat terpandang dan sangat berpengaruh pada masa itu. Kalau dalam sekarang itu kaum atau keluarga yang mempunyai darah biru, yang sangat berpengaruh, dan gak ada orang yang berani untuk melawan, atau paling melawannya di belakang. Namun yang memusuhi Nabi adalah pamannya sendiri dari Bani Quraisy juga, Abu Jahal. Jadi sama-sama kuat ya. Para jamaah sekalian, dengan ada perintahnya sholat 5 waktu
adanya wahyu shollu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah itu diwajibkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat, karena itu dah wahyu yang diturunkan Allah langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Banyak kejadian yang mana dalam kegiatan peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad melihat surga dan neraka. Di neraka banyak orang-orang yang disiksa karena perbuatan-perbuatan yang tercela di dalam muka bumi ini, dan di surga banyak banyak keindahan-keindahan. Nah, dengan hal tersebut Nabi meyakinkan kepada para umatnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Andaikan sholat enggak sampai 50, mungkin 10 kali aja, mungkin banyak juga yang pondok atau yang tertinggal. Tapi bagi orang yang sangat mencintai Islam, dia akan selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan mungkin ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya seperti tahajud di waktu malam, sholat duha di pagi hari, dan sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat fardu. Selanjutnya al-ibru wad dilal aulan kalimatin anir rasul wal mu'jizat. Yuliju ba'dul bahisin bil mubalaghah fi taswiri hayatin nabi ala annaha hayatun basyariyah adiyatun wa dzalika min holail itnab fi bayanin ay anna hayati lam takun ma'qudatun waraul khawariku wal mu'jizatu bal kana munkiran laha ghairu abiin biha wala multafitin ilal matalibina biha. Sebenarnya banyak kejadian di bulan Rajab yang sangat dalam sejarah-sejarah Islam. Kejadian yang besar seperti tadi, turunnya Nur Muhammad, dan turunnya Nur Muhammad banyak orang yang gak ditulis dalam sejarah karena itu sesuatu yang privasi, khas, yaitu turunnya Nur Muhammad di kandungan Siti Aminah. Kalau dihitung pada tanggal 10 Rajab, Nur Muhammad turun Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulid, itu ada 8 ya. Pas Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Maulid pada tahun gajah. Mungkin kita dah tahu apa itu tentang kelahiran Nabi Muhammad dan sejarah-sejarah beliau pada beliau lahir di dunia ini. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya, seperti jatuhnya Yerusalem ke tangan umat Islam juga terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu pas umat Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelumnya, pada saat sebelumnya itu belum ada yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Tetapi pas pasukan dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 27 Rajab, Baitul Maqdis menjadi wilayah Islam, ditaklukkan orang Islam sendiri, dijadikan masjid. Tapi sampai sekarang Baitul Maqdis masih
masih terjadi konflik yang sangat kompleks dari berbagai segi. Pada bulan Rajab ini kita disunahkan untuk melaksanakan puasa yang menurut guru saya yang bagus untuk melaksanakan puasa yaitu tanggal 1 Rajab dan 10 Rajab. Itu yang bagus. Tapi untuk sunahnya bisa melaksanakan terserah mau tanggal berapa. Dan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu bulan yang saling bersinambungan. Kenapa doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna fi Ramadan, yang artinya yaitu kita, ya Allah, berikanlah barokah di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Pas pada bulan Sya'ban kita juga disunahkan untuk puasa selain puasa Senin Kamis. Tapi banyak hadis-hadis yang tentang fadhailul puasa di bulan Rajab itu banyak yang dhaif. Tapi kalau hadisnya masih tingkatan dhaif, itu untuk melaksanakan fadhailul a'mal itu tidak masalah. Tapi kalau untuk beribadah dan lain-lain itu masih dipertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ayatu indallah bahisu yahilu ilal qari awil samih an nasiratihi sallallahu alaihi wasallam kanat ba'idatun kulal bu'di anil mu'jizatin wal ayati allati yu'ayyidullah biha fil adatin anbiya ussadiqin. Di dalam kitab ini banyak diceritakan tentang kejadian-kejadian tentang Isra Mi'raj. Ini buku Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang menceritakan mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat, dan banyak kejadian yang dirangkum dalam buku ini. Termasuk dalam bulan Rajab terjadinya perang Tabuk. Itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Nabi Muhammad memimpin langsung perang tersebut dengan pasukan 30.000 untuk melawan tentara Romawi. Akan tetapi pada sampai di tanah Tabuk, banyak daerah-daerah yang jajahan Romawi yang akhirnya menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad dan masuk dalam wilayah dan masuk di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan tanpa peperangan, daerah-daerah tersebut langsung menyerah dengan menyerahkan jizyah kepada umat Islam. Terjadi pada tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah setelah 2 tahun sebelum Nabi wafat. Amma Abu Bakar radhiyallahu anhu faqad hadatsahu ba'dul musyrikin amma yaqulu lahu rasul wa jaa ayasta'dimahu fala yasdiqu faqala in kana qala dzalik laqad sadaqa innil asdiqu ala ab'ada min dzalik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam Kamis ini tentang tarikh Islam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak uraian yang masih salah dan kurang mengena di para jamaah.
Semoga dalam kajian ini banyak ilmu yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.